medik. Ya, TK medik. Oh, kita akan melakukan nebulizer pada anak usia berapa, obatnya apa, ya, kondisi anak terakhir bagaimana, termasuk PTV-nya, ya, suara napasnya seperti apa, itu kita cek. Ya, berarti kita sudah mulai nih persiapan alat, ya kan, di ruangan. Oh, anak ini usianya segini, mungkin nggak bisa nih pakai masker, udah kita nggak usah bawa masker, tapi kita misalnya bawa alatnya yang lain aja bisa. Oke. Ya, setelah itu obatnya ternyata mau pakai apa nih? Sekret. Sekret apa tadi contohnya? Ventolin. Ya enggak? Bener nggak sekret Ventolin? Oke. Ventolin bisa untuk sekret, tapi karena di situ kalian nggak ada, takutnya bingung, ya, kita taruh yang disolvon aja, ya, mengencerkan dahak, ya. Oke, anaknya ternyata ada penumpukan sekret misalnya, berarti obatnya kita siapkan yang disolvon, ya. Sudah, ya. Lanjut, kita baru akan bawa ke ruangan, ya. Alatnya ini di ruangan dulu, ini dulu alat, ya, baru kita komunikasi, ya, karena kita sudah pastikan kondisi anaknya seperti apa, ya. Ya, saya Ida, saya akan melakukan penguapan, ya, dedeknya diuap ya Bu, karena kemarin katanya dedeknya masih sering batuk. Kalau tadi malam bagaimana kondisi dedek Bu? Ya, silakan tanya dulu. Oh iya Nen, masih batuk misalnya, masih kedengeran nih suara grok gitu ya, ketika lagi ini tidur kebangun misalnya, tidurnya nggak nyenyak. Oh oke Bu, baik. Kalau begitu saya nanti akan coba uap. Ibu mungkin bisa dedeknya sambil digendong, atau boleh nanti ibu pangku, boleh, silakan, biar dedek lebih nyaman aja, ya. Jadi sangat bagus ibu untuk diuap, tujuannya biar dahaknya lebih encer, ya. Ibu setuju? Kalau ibu setuju ya mungkin sekitar 15 menit nanti akan dilakukan uap, ya. Ibu nanti boleh bantu, ya. Sebelumnya saya coba untuk ambil alatnya dulu sebentar ya Bu. Nah, ya, berarti udah komunikasi. Apa lagi? Mengkaji obat-obatan tadi udah ya. Kita sudah tuh ya mengidentifikasi alat, sudah. Oh iya, riwayat hipersensitivitas biasanya ada ya di apa namanya, di buku rekam medik tuh. Ya, anaknya sebelumnya pakai obat apa? Kalau memang udah pakai obat itu, selama nggak ada riwayat, nggak ada apa namanya, nggak ada masalah, bisa dipakai itu, ya. Nah, itu pengkajiannya sudah, terus persiapan alatnya sudah, persiapan pasiennya sudah ya. Oke, lanjut kita persiapan lingkungan, ya. Sama atur apa, pencahayaannya, pasang tirai kalau memang untuk anak yang sudah gede, karena kan kita nggak tahu nanti kalau anaknya usia berapa. Kalau memang anak yang sudah gede ya silahkan pasang tirai, ya, privasinya ini tetap dijaga. Oke, setelah itu baru kita apa, cuci tangan, ya. Bu Ajeng, ibu ya Bu ya, ibunya sebelah sini aja Bu. Apalagi dekatkan alat-alat, ya, sudah dekatkan. Habis itu buka bagian atas atasnya. Ibu, ya, dedeknya mau sambil digendong aja ya Bu ya, daripada nanti nangis. Ibu boleh sambil duduk Ibu. Nah, ya, ibunya udah duduk, ya. Nah, habis itu baru kita persiapan. Sebentar ya Bu, saya siapin dulu ya Bu ya. Handscoon boleh, mau enggak juga nggak apa-apa, ya. Tergantung kondisi juga pasien tadi, ya. Kalau misalnya ini juga nggak terlalu yang apa namanya, kontak dengan ini, nggak apa-apa nggak pakai handscoon. Tapi namanya juga ketika persiapan alat ya nanti harus disiapkan walaupun nggak kita gunakan, ya. Oke, kita lanjut, ya. Yang selanjutnya kita akan masukkan, nah ini dikeluarin dulu, ya, ini tuh untuk membuat uapnya, ya, kita keluarkan dulu, ya. Habis itu baru kita masukin NaCl, ya. Ini tuh cuma sampai 5 ya Bu Ajeng, tuh ini ada tulisannya tuh, kan? Ada, iya, ada ukurannya kayak gitu. Terus beda-beda ini juga, ini, nah ini 6,
gitu, berbeda-beda gitu, tergantung alat. Kalau di rumah sakit juga berbeda teman-teman, karena alatnya lebih besar lagi gitu. Jadi mungkin bisa sampai, tadi saya bilang sampai 20 gitu ya. Oke, selanjutnya tadi kita pakai obat apa? Bisoprolol. Kita sambungkan. Terus yang satu lagi, nih sambungkan alatnya ya. Ini udah dicolokin ya Bu Ajeng? Udah. Oke, kita taruh di sini aja. Ya, ini tuh ada ininya tuh. Jadi kita taruh sini biar nggak repot ya. Nah ini tadi udah 5, baru kita taruh ya. Ini juga nanti tergantung dokternya berapa ya. Ini pura-pura ya, ini kayak ditetesin gitu teman-teman tuh. Nah berapa tetes gitu ya. Kalau ini kan biasanya semua nih, kalau yang bentuknya begini biasanya semuanya, tapi kalau ini tergantung berapa tetes ya, berapa ini berapa mili kayak gitu ya, atau berapa tetes gitu, biasanya gitu ya. Ini mah udah expired tuh, udah expired ya. Udah, kita pura-pura anggap tadi udah ditetes sama saya. Misalnya ditetesin dulu nih kan ada ininya. Oh ternyata 1 mili ya, silahkan tetes sampai 1 mili baru diiniin ya. Oke lanjut, sudah ya. Nanti kalau misalnya saya taruh udah expired ininya ya. Oke lanjut, baru kita masukin lagi nih tadi dimasukin. Ini kan nggak kelihatan ya. Ini kan ada kayak nonjolnya di tengah tuh. Nah, dimasukin. Nah, ya, baru kita tutup lagi. Nah, karena dedeknya masih kecil, ya susah untuk pakai sungkup atau masker, nggak usah kita ini. Ya, oke, kita cek dulu sebelum ke ibunya. Ada kan? Tuh, kayak gitu dia. Ini mah NaCl doang, nggak apa-apa. Ya, oke, ibu alatnya sudah siap. Ya, saya coba akan kasih uap ke dedeknya ya. Oh iya, sebelum kita kasih obat, saya pinjam dulu dedeknya ibu ya. Saya cek ulang ya Bu. Mudah-mudahan ada ininya ya, ada kurangnya dari sebelumnya nantinya ya, sambil kita cek ya CCTV-nya ya. Apa yang dicek? Suara napasnya ya. Nanti kita bandingkan, kita evaluasi seperti apa sebelum sama sesudah ya. Oke, kita cek. Ya. Oh iya ibu, bener ya, masih terdengar suara tumpukan dari sekretnya ya Bu ya. Jadi harus kita ini ya, sekalian saya coba periksa dulu ya. Ya, ternyata kalau untuk oksigenasinya bagus Bu ya, tapi memang masih ada suara sekretnya, jadi kita harus diuap ya Bu ya. Normalnya berapa saturasi oksigen? 90 berapa? 98 sampai 100, atau kadang ada yang 97 sampai 100, itu juga masih bagus ya. Oke, kita digendong lagi ya Bu, baru kita iniin ya. Ibu nanti bisa diarahkan ke bagian hidung dan mulut dedeknya. Terus nanti kalau misalnya sekitar 5 sampai 10 menit nanti sudah beres, ibu tinggal dimatikan saja nanti ya. Nah sebelumnya saya kasih, sambil ibu muap, sambil saya kasih tahu, ibu perhatikan ya tanda-tanda bahaya ketika dinebu ya, ketika dedeknya semakin susah ya, terus ada kebiruan, dedeknya menangis gitu ya. Nah kita boleh dimatikan dulu saja Bu ya, matikan dulu seperti ini. Nanti kalau dedeknya sudah nggak nangis lagi, nggak nangis kenceng, nggak rewel, baru ibu nyalain lagi ya, takutnya malah membuat kondisi dedeknya nggak bagus ya. Oke, nanti
ini ya Bu, saya nyalakan lagi ya, mudah-mudahan nggak ada tanda-tanda tadi. Jadi kita sampaikan juga tanda-tanda bahayanya tadi ya, nambah sesak dedeknya, nggak nyaman ya, ada kebiruan lagi ya, itu bisa diberhentikan dulu ya. Nanti kalau dia udah tenang baru kita sambung lagi ya. Oke, sudah habis ya Bu ya. Oke, ampak udah habis ya. Saya ambil nih Bu, dari situ kita ambil tisu ya. Boleh Ibu dilap dulu, biasanya suka ada sekret yang keluar setelah diuap ya. Oke, sudah Ibu. Oke, nah sudah selesai, nanti saya ambil lagi ya Bu ya. Nah, baru kita cek lagi ya, cek lagi untuk seperti apa nih ya setelah nebu. Ini kan cepat, tapi nanti realnya di lapangan lama ya kan, anaknya nangis diberhentiin dulu gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ya, bagaimana suara napasnya setelah dilakukan nebu ya. Oke. Oh, ternyata Ibu masih ada ya. Ini sepertinya harus dilakukan nebu lagi. Ini kan pagi sudah, kemungkinan nanti dengan teman saya yang dinas malam akan dilakukan uap lagi ya. Nah, enak biasanya dedek kalau udah dilakukan uap ini bisa tidur, bisa minum ASI dengan kenceng. Mudah-mudahan menjadi lebih baik ya Bu, cepat sehat dedek ya. Nah, sudah ya, cepet kan. Berbeda dengan yang lain, yang pempis ya. Jauh banget ya. Oke, sudah ya, anggap ini sudah dikasih ke ibunya ya. Terus apa lagi? Ada yang kelewat nggak? Perlak paling ya Bu? Iya, perlak misalnya ini boleh dipakein, tapi yang ini aja ya, nih ya, boleh dipakein. Jadi pas ibunya gendong boleh dipakein, kalau enggak juga kalau di lapangan jarang. Tapi ingat ya, kita kan teoritis ya, jadi ketika kita belum kasih obat ya, ini dipakein ya. Lewat saya ya. Oke, ingat ya, jadi pas ibunya sebelum kita kasih uap pakein ini dulu ya, takutnya kan muntah segala macam ya, pakai ini. Oke, dah. Ada lagi? Udah ya. Oke, setelah itu bereskan alat, cuci tangan. Habis itu apa lagi yang diiniin? Evaluasi responnya seperti apa ya, sebelum dan sesudah dilakukan ya. Terus apa lagi? Nanyakan pada klien apa ya, ini kalau pasiennya sudah gede, kalau belum ya tadi paling kita observasi aja seperti apa, termasuk tadi CCTV-nya ya, suara napasnya seperti apa ya, sebelum dan sesudah dilakukan nebu. Habis itu apa? Catat semua ya, misalnya tadi suara napasnya masih sebelum bagaimana, sesudah bagaimana ya. Terus tadi saturasi oksigennya silahkan ditulis ya. Terus catatan keperawatan, jadi apa yang dilakukan ya, jam berapa, tanggal berapa, dan tanda tangan ya. Oke, sudah, itu yang ini sangat cepat ya.